Shalom adik-adik, selamat hari Kamis. Coba ibu mau tanya nih, gimana keadaannya? Sehat? Nah, ayo semuanya, apa kabarnya adik? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Ayo, kurang semangat ya. Ulangi, apa kabarnya adik? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Kenapa hari ini kita sembahyang ya? Hari apa ini? Yesus, Kak? Iya benar, hari ini hari kenaikan Yesus. Jadi kita tetap semangat beribadah di rumah masing-masing, tetap harus memuji Tuhan. Baiklah, kita akan mengangkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita akan pujian ada satu sobatku yang setia. Baik adik-adik, kita akan mengangkat
Pujian Allahku besar. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Baiklah adik-adik sekolah minggu, Amang harap masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga yang telah mengizinkan kami dapat beribadah di rumah hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang boleh kami syukuri sampai pada hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Engkau utus untuk memberi pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahaminya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini dalam ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Boleh Alkitabnya dibuka? Kita buka 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Amang akan membacakan untuk kita
dan boleh diikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kisah Nabi Elia terangkat ke surga menjadi nats pengajaran dari firman Tuhan untuk kita pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Elia adalah salah seorang nabi Israel yang berani dan setia kepada Tuhan. Ia berani menegur siapapun yang tidak setia kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang menyembah dewa-dewa Baal. Nabi Elia juga pernah menegur raja Israel, yaitu Raja Ahab yang mengambil tanah pusaka atau milik warisan Nabot. Ia hidup benar di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengasihinya. Dalam nats pengajaran kita hari ini diceritakan bahwa Elia terangkat ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi. Ia naik ke surga dan tugasnya menjadi nabi dilanjutkan oleh Elisa. Elisa melanjutkan tugas Elia menjadi nabi dan memberitakan supaya umat Israel setia kepada Tuhan. Kisah Elia ini mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga setelah menyelesaikan pelayanannya di dunia. Nah, adik-adik, kalau Elia terangkat ke surga dan Elisa menjadi penerus tugasnya, sekarang Yesus naik ke surga, siapa yang meneruskan pelayanannya? Yang melanjutkan tugas pelayanan Yesus adalah kita semua.
baik orang tua kita, baik pendeta, baik amang inang sintua, semuanya termasuk kakak dan adik-adik sekolah minggu. Tapi amang mau bertanya, apa sih tugas kita yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Apa tugas kita? Nah, kita baca dulu Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Di sana dituliskan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas kita adalah memberitakan Injil atau kabar baik kepada semua, kepada siapapun. Dalam Matius 28 ayat 20 tadi dituliskan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan artinya kita harus tetap setia menjadi pengikut Kristus, rajin berdoa dan beribadah, serta taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian mengasihi manusia artinya kita harus mau menolong sesama, mau berbagi, harus bersifat sopan, ramah dan tidak sombong, rendah hati, juga selalu mau mengampuni atau memaafkan siapapun. Itu artinya anak Tuhan tidak boleh bermusuhan. Kemudian rajin belajar, tidak hanya bermain-main, dan harus taat kepada orang tua. Oleh karena itu, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti dengan pesta-pesta meriah. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus artinya kita harus menuruti apa yang diperintahkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya terus melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang sudah Yesus lakukan selama di dunia. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk melakukan tugas itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan persembahan kita, kasih yang terbaik buat Tuhan, sampai kita mengangkat pujian, hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat akan tercurah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.